Ada peserta yang baru masuk, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan pagi harinya untuk mengikuti webinar ini. Sembari menunggu acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib bagi peserta. Kepada peserta yang tadi belum mendengarkan tata tertib, bisa untuk disimak. Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel tersambung dengan internet dan sinyal stabil. Yang kedua, peserta wajib login Zoom sebelum pukul 8.45 dan acara akan dimulai tepat pukul 9. Peserta webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi, dengan format nama underscore institusi. Peserta diharapkan untuk tidak keluar masuk room meeting. Peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya-jawab dapat langsung bertanya di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Moderator akan memilih 3 pertanyaan untuk ditanyakan ke pembicara. Namun, apabila masih terdapat sisa waktu, moderator akan memilih lagi 2-3 pertanyaan. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan ketentuan mengisi link presensi, dengan link yang akan dibagikan di akhir acara, dan menyertakan screenshot bukti memfollow IG JMKI Farmasi UGM dengan username @JMKI-Farmasi-UGM. Berikut tadi adalah 7 poin tata tertib bagi tata tertib tersebut supaya webinar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.
Tes. Sebentar ya. Suaranya, nah saya tak ngecek suara dulu ya. Suaranya sudah terdengar, Pak. Mikrofon. Speaker. Nggak usah pakai ini. Tes. Halo? Sudah terdengar Bapak suaranya. Sudah terdengar ya? Sudah Bapak. Sebentar. Saya ganti backdrop dulu ya. Cek, apakah suara saya juga sudah terdengar dengan jelas? Sudah Anik, sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, maka perkenankan saya untuk memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Apoteker Agung Endro Nugroho, Magister Sains Doctor of Physiology, selaku Dekan Fakultas Farmasi UGM. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Vita Rahmawati, Spesialis Farmasi Rumah Sakit, selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang terhormat Yohana Amelinda, selaku Ketua JMKI Farmasi UGM. Yang terhormat Rasidah, selaku perwakilan Sharon Mardiani, selaku Ketua acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenankan, saya Wanda Fadia Hairana, selaku MC yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan, pembukaan materi oleh moderator, penyampaian materi oleh pembicara, sesi tanya-jawab, pembacaan kesimpulan oleh moderator, dan kemudian dilanjutkan oleh games dan penutupan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hai. Dengan ini, acara webinar World Heart Day 2020 dengan tema pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini resmi dibuka. Acara yang berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Lisa Amelinda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Farmasi UGM, Profesor Apoteker Agung Endro Nugroho, MSI, PhD. Yang saya hormati, Ibu pembicara kita pada pagi hari ini, Dr. Apoteker Vita Rahmawati, SPFRS. Yang saya hormati juga Koordinator JMKI Wilayah Yogyakarta, Mbak Rashidah, dan peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan berkat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara webinar ini dalam keadaan baik. Kami berterima kasih kepada para tamu dan peserta yang berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Acara ini adalah salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kesehatan Jantung Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 September. Acara ini diselenggarakan oleh JMKI Farmasi UGM, salah satu badan semi otonom di Fakultas Farmasi UGM, dan berkolaborasi dengan JMKI Wilayah Yogyakarta. Acara ini, webinar ini dapat terselenggara karena kerja keras dari semua panitia dan seluruh pihak. Untuk itu, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Harapan kami melalui webinar ini, moto kami yaitu meningkatkan derajat kesehatan Indonesia dapat terwujud dan peserta webinar dapat memperoleh ilmu yang dapat diterapkan menjaga kesehatan jantungnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Selamat melanjutkan ke acara selanjutnya dan selamat pagi. Ya, terima kasih sambutannya, Saudari Yohana. Berikutnya adalah sambutan dari perwakilan JMKI Wilayah Yogyakarta. Kepada Saudari Rasidah, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Nah, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Maaf ya, di sini kameranya agak nggak bisa keluar. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasidah, Koordinator Wilayah JMKI tahun 2019-2020. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Semoga di pagi hari yang cerah ini dari kejauhan menatap layar yang sama dalam kegiatan webinar pagi hari ini, teman-teman, rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan kita semua senantiasa selalu diberikan perlindungan dan kesehatan dimanapun berada. Yang terhormat Bapak Profesor Agung Endro Nugroho, yang terhormat Bapak Mawati Ihsan, yang terhormat Ibu Vita Rahmawati, yang terhormat Yohana Melinda, dan yang terhormat Syara Madiani, dan tidak lupa peserta dan rekan-rekan panitia yang saya cintai dan saya sayangi. Izinkan saya mewakili teman-teman JMKI Wilayah Jogja menyampaikan sepatah dua patah kata pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia acara dan rekan-rekan JMKI Farmasi UGM yang sudah berkenan mengundang JMKI Wilayah pagi hari ini. Dengan adanya acara ini, yang diadakan pagi hari ini sekaligus memperingati Hari Jantung Sedunia, yaitu Webinar World Heart Day 2020, pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini. Nah, definisi menjaga kesehatan menurut saya itu sendiri adalah melindungi dan mencegah diri kita dari yang namanya penyakit atau gangguan, sehingga fungsi dari tubuh itu tidak terganggu. Untuk jantung ini sendiri itu adalah organ vital dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi jantung ini yang menggerakkan tubuh kita. Jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tanpa kita sadari tubuh kita bernapas, beregenerasi, dan jantung memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan O2 dan mengeluarkan CO2 setiap hari. Jadi penting kiranya bagi kita mengetahui dan memahami apa yang penting bagi kita, sehingga kita tahu bahwa yang penting itu harus kita lakukan. Mulailah melindungi dan menjaga diri sendiri, teman-teman, sehingga kita bisa merawat orang lain, bukan hanya tahu dari pengetahuan, tapi juga dari pengalaman. Ingat, jauh lebih sulit membuat orang sehat daripada membuat orang sakit. Ketika sehat itu hilang, barulah terasa betapa berharganya sehat itu. Sekian dari saya. Terakhir, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat membangun cita. Salam sehat, salam JMKI. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi. Terima kasih, Saudari Fakultas Farmasi UGM. Kepada Bapak Agung Endro Nugroho, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kedengaran ya suara saya ya, Mbak ya? Terdengar, Bapak. Oke, dengar ya. Baik, terima kasih Mbak MC, ya, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pembicara pada acara webinar pagi ini, Ibu Dr. Apoteker Vita Rahmawati, spesialis farmasi rumah sakit. Kemudian juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi UGM, kemudian juga dari JMKI ya, Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia, dan hadirin sekalian. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan ya dan juga kebahagiaan, sehingga kita bisa bersilaturahmi untuk mengikuti acara webinar World Heart Day ya 2020 dengan tajuk pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini. Nah, saya kira ini sebuah acara dan juga topik yang menarik ya. Nah, mengapa
sebuah topik yang menarik ini kan berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler ya. Jadi kalau jujur penderita penyakit kardiovaskuler gitu ya, ini cukup tinggi ya, terutama di Indonesia. Yang terpenting di situ adalah bagaimana mencegah ya dan juga mentreatment supaya penyakit tersebut itu bisa kita hindari, kemudian bisa disembuhkan. Nah, lepas dari itu sebenarnya ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada adik-adik, terutama penyelenggara ya, ini Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia, yang mana ini merupakan sebenarnya bentuk dari afiliasi rekan-rekan ya, adik-adik mahasiswa dengan fakultas yang lain, ya kan? Jadi yang di sini kan diharapkan tidak hanya farmasi ya, tetapi juga dari bidang ilmu yang lain dalam klaster kesehatan. Nah ini adalah nanti yang berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan interprofessional education ya, atau collaboration di antara fakultas-fakultas, di antara mahasiswa, di antara sejawat-sejawat di bidang kesehatan, di klaster kesehatan. Nah, oleh karena ini saya kira adik-adik sekalian, acara ini perlu kita selenggarakan gitu ya secara rutin untuk saling sharing pengalaman, sharing keilmuan gitu ya kepada sejawat yang lain di klaster kesehatan. Nah, sedikit menyinggung adik-adik sekalian, pentingnya mahasiswa gitu ya sejak dini ini melalui JMKI itu adalah meningkatkan kompetensi. Nah, ini ya. Jadi kompetensi seorang apoteker, meskipun ini adik-adik kan belum apoteker ya, tetapi menyiapkan kompetensi itu penting. Nah, ini meskipun di kuliah itu kita juga diajarkan ya di akademik gitu ya, tetapi menurut saya itu tidak cukup. Nah, oleh karena ini, melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti ini ya, adik-adik sekalian gitu ya, ini mengajarkan kita bahwa ilmu itu tidak hanya sebatas kita belajar di kampus, tetapi ada ilmu-ilmu kefarmasian yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut. Nah ini, penguatan knowledge dan skills. Karena 145 SKS itu tidak cukup. Jadi prinsipnya di sini adalah never ending learning. Ya, lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Tidak hanya nanti ketika adik-adik di kampus saja ya selama 4 tahun. Misalkan nanti sudah lulus ya dari apoteker, nah nanti semangat belajar itu harus dikedepankan terus, ya kan? Nah ini yang saya katakan tadi bahwa lifelong learning, semangat belajar itu harus terus-menerus nanti, supaya menjadikan kita terus berkompetensi, kan gitu ya, tetap berkompeten. Karena ilmu itu berkembang terus. Salah satunya kita apresiasi kepada adik-adik yang menyelenggarakan webinar pada kesempatan ini. Dan yang terakhir saya mengucapkan selamat dan semoga sukses acara pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Juga apa ya istilahnya sebagai obat rindu adik-adik dengan teman-teman yang lain gitu ya, bisa ketemu meskipun ini secara online. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sukses selalu adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agung Endro Nugroho atas sambutannya. Sebelum dimulai kita foto bersama ya. Oh ya, baik. Kamera on semuanya ya. Iya. Ayo on, kita foto. Ini yang akan print screen siapa ya? Dari Perkap mungkin bisa untuk men-screen. Apakah sudah siap di screen Perkap? Ya, siap.
Ya, saya pandu ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Agung Endro Nugroho atas sambutannya dan sudah foto bersama juga. Mbak, saya nggak bisa ikut sampai selesai ya. Oh iya, baik, tidak Mohon apa-apa. izin live. Ya, terima kasih Bu Vita. Monggo. Prof. Agung ya. Ya, beruntung ini pembicaranya sangat kompeten dan ilmunya banyak sekali. Semoga bermanfaat. Ya. Amin. Izin live. Langsung ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan materi yang akan dipandu oleh moderator. Acara akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Anik Sri Ernawati. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, dan para audiens peserta webinar World Health Day, pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan dan memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anik Sri Ernawati dari Fakultas Farmasi Angkatan 2019. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Apoteker Vita Rahmawati, spesialis rumah sakit. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nama dari beliau adalah Dr. Apoteker Vita Rahmawati, spesialis farmasi rumah sakit, dengan jabatan fungsional merupakan lektor kepala. Beliau lahir di Wonosobo pada tanggal 4 Februari tahun 1968. Dan sekarang sedang bekerja di bagian farmakologi dan farmasi klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Untuk pendidikan dari beliau sangat luar biasa sekali. Yang pertama, beliau menempuh S1 dan profesi apoteker di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan spesialis farmasi rumah sakit di Universitas Airlangga dan mengambil program dokter di Universitas Sains Malaysia. Untuk kursus yang diikuti juga sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ada yang dari Singapura, di Malaysia, dan tentunya ada juga yang di Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Penelitian yang telah diterbitkan oleh beliau sangat banyak sekali. Di antaranya ada adjustment dosis dan monitoring terapi berbasis farmakokinetika individu sebagai upaya peningkatan efektivitas terapi dan efisiensi biaya. Prestasi beliau juga luar biasa sekali, menjadi Best Oral Presentation dalam panitia Pan Pacific X Conference dan Best Poster Presentation di panitia seminar Hisfarsi Jakarta. Untuk publikasi juga sangat luar biasa, banyak sekali publikasi dapat dicari di Google Scholar, banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya ada evaluasi penggunaan kombinasi spironolactone dan furosemid pada pasien sirosis hati dengan asites bermakna. Sangat luar biasa sekali pembicara kita. Dan baik Ibu Vita Rahmawati, bisa mendengar suara saya, Ibu? Ya, bisa Mbak. Suara saya juga terdengar nggak? Terdengar jelas nggak? Terdengar dengan jelas sekali, Ibu. Baik. Baik Ibu, sebelumnya apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah baik. Adik-adik gimana? Sehat-sehat semua? Sehat semua Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, oke lah. Yang penting sekarang kesehatan ya. Iya Di Ibu. masa pandemi ini, mengingat semakin banyaknya kasus penemuan COVID ya, positif secara nasional ini semakin hari masih menunjukkan peningkatan jumlahnya ya. Iya Ibu. Mungkin kita bisa langsung memasuki materi webinar. Baik. Untuk Ibu. Saya boleh screen share dari saya saja boleh? Oh, baik Ibu. Boleh Ibu. Boleh. Apakah sudah terlihat dengan jelas?
Terlihat, Ya, Ibu. Ibu. Ya, baik. Saya mulai dengan diskusi dan presentasinya. Baik, Berapa Ibu. waktu yang saya miliki? Untuk waktu pemaparan materi dari Ibu dimulai pukul 9.35 sampai 10.20 atau bisa dimulai dari sekarang, Ibu. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini. Demikian juga saya sangat berbangga hati dan senang hati bisa bertemu dengan adik-adik semua di sini ya. Dan mungkin ada pesertanya, apakah semua mahasiswa atau ada apotekernya begitu? Izin menjawab, Bu. Ada yang apoteker juga, Bu. Baik, jadi senang bertemu juga dengan sejawat apoteker di sini. Baik, sesuai dengan tema dari kita peringatan Hari Jantung Dunia ya, jadi World Heart Day. So we must love your heart. Kalau orang sedang jatuh cinta itu my love, my heart gitu ya. Ternyata ada juga heart itu mempunyai makna adalah sangat mendalam karena mempunyai makna sebagai apa? Jantung ya. Kekasihku adalah apa? Jantungku begitu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan pada sesi pagi ini, yaitu tentang brief story mengenai World Heart Day. Kemudian kita akan membicarakan mengingat kembali. Sebenarnya dulu selalunya sudah pernah pelajaran yang kita terima mulai dari SD barangkali sampai di Fakultas Farmasi adalah mengingat kembali apa sih fungsi pentingnya daripada jantung. Kemudian macam-macam penyakit jantung. Kalau orang awam itu di masyarakat mengatakan saya sakit jantung begitu. Tapi sebenarnya ada banyak jenis dari penyakit jantung akan berbeda terapinya. Ya. Kemudian bagaimana upaya kita mencegah penyakit jantung seperti topiknya ya mencintai jantung sejak dini ini akan mengurangi terjadinya risiko penyakit kardiovaskuler. Kemudian karena kita farmasis, bagaimana sih peran farmasis dalam penanganan atau pencegahan dari penyakit jantung atau kardiovaskuler disease ini. Nah, sedikit mengenai riwayat dari World Heart Day, saya baca bahwa ternyata Hari Jantung Sedunia itu adalah 29 September ya. Dan ini diinisiasi oleh ini diinisiasi oleh the World Heart Foundation ya, mulai sejak tahun 2012. Nah, pesan dibalik memperingati Hari Jantung Sedunia ini karena penyakit kardiovaskuler ini ternyata insidennya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada Hari Jantung Sedunia ini adalah bertujuan untuk menurunkan risiko daripada penyakit kardiovaskuler dan termasuk juga penyakit stroke. Nah, tema yang diangkat menarik sekali, saya baca bahwa tema yang diangkat pada tahun 2020 ini adalah Use Heart to Beat Cardiovascular Disease. Atau kalau kita lihat ada quote ya seperti ini, ada yang menuliskan Use Heart to Beat Heart Damage atau Heartbreak ya. Gunakan hati untuk gunakan jantung untuk mencegah atau memerangi nanti patah hati ya. Gunakan hati untuk mencegah patah hati gitu.
Kalau kita ingat ini, mengingatkan Bu Vita ini pada waktu dulu remaja, patah hati begitu ya. Oke. Next. Apa makna dari use heart is about, apa makna daripada menggunakan hati atau menggunakan jantung itu tadi? Yang pertama adalah menggunakan pikiran kita. Mari kita menggunakan pikiran kita. Yang pertama adalah untuk mengerti dulu, mengerti sebenarnya apa toh yang sebenarnya membuat jantung kita itu menjadi sehat. Jadi mengerti dulu, mengerti melalui apa? Ya mungkin melalui webinar ini, ya meningkatkan pengetahuan, remind kembali. Sebenarnya kita sudah tahu hal-hal baik apa yang bisa meningkatkan kesehatan jantung kita. Tetapi kadang-kadang lupa, jadi mari kita remind lagi. Nah, setelah kita mengerti apa saja yang membuat jantung kita itu menjadi sehat, maka berikutnya kita harus melakukan action. Jadi tidak hanya tahu knowledge-nya saja, tapi melakukan suatu aksi. Nah, ini kadang-kadang yang kita agak susah. Kita tahu ilmunya, tapi untuk melakukan aksi, ini sungguh kadang-kadang banyak rintangannya. Misalnya di sini adalah terkait aksi merubah behavior untuk menjadi atau untuk mendapatkan quality of life yang lebih baik untuk sekarang dan masa depan. Apalagi ini adik-adik masih usia muda begitu, jadi inilah saat untuk mulai merubah behavior. Nah, kira-kira behavior apa aja nanti akan kita lihat bersama. Ya. Nah, tadi use heart itu tentang apa saja? Yang pertama tadi tentang mindset pikiran kita. Yang kedua tentang apa? Pengaruh. Kita mungkin bisa menyebarkan pengaruh atau knowledge yang kita dapatkan ini kepada siapa? Sebagai individual, kita bisa memberikan contoh behavior yang baik, tadi perubahan menjadi ke arah yang lebih baik, kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Kalau misalnya kita punya saudara, mari kita sebarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki pada saudara kita, pada adik-adik kita. Kita ajak mereka untuk bersama-sama melakukan perubahan pola hidup ke arah yang lebih baik. Ke orang tua kita barangkali, ya. Jadi kepada orang-orang yang kita cintai, ya. Pacarnya kali ya. Oke. Kemudian itu tadi sebagai individual, sebagai healthcare profesional. Nah, ini pada sejawat apoteker membantu pasien untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang positif agar perilaku yang sehat ini harapannya adalah akan membawa kebaikan bagi jantung kita. Nah, demikian juga termasuk adik-adik mahasiswa dari Fakultas Farmasi, ini juga mungkin kalau suatu saat nanti mengikuti praktek magang atau pembelajaran klinik, mungkin di rumah sakit bertemu dengan pasien, nah kita bisa memberikan advice kepada mereka. Terus siapa lagi yang bisa berperan sebagai individu? Tadi sudah, sebagai tenaga kesehatan profesional juga bisa berperan. Kemudian ini sebagai bos dari para pekerja. Jadi menginvestasikan kesehatan jantung kepada dari para pegawainya. Sebagai contoh, Fakultas Farmasi. Fakultas Farmasi ini Pak Dekan bercita-cita membuat suatu ruangan khusus untuk gym, ya. Jadi di situ disediakan peralatan mungkin seperti treadmill ya agar mahasiswa maupun dosen bisa ikut treadmill. Senang nggak? Ya, Bu Vita waktu Bu Vita mengikuti dosen magang di Amerika Serikat, di sana ada satu universitas di mana ya? Di suatu tempat begitu, Samford University itu sekitar di daerah Alabama begitu, ada satu universitas di mana universitas tadi menyediakan satu gedung full untuk berolahraga.
Jadi di bagian bawah itu ada kolam renang, ya. Jadi ada instrukturnya kolam renang itu, kolam renang yang besar. Di lantai 2 itu ada untuk macam-macam. Jadi bisa untuk berolahraga, ada trek untuk berlari, kemudian panjat tebing juga ada. Panjat tebing ada, semuanya ada. Jadi mereka mau bersepeda, mau berjalan kaki, mau berlari, semuanya ada di gedung itu tadi. Jadi memang sangat bagus, ya. Mudah-mudahan suatu saat UGM punya gedung seperti itu, ya. Kemudian sebagai government, untuk government ini juga harus mempunyai kebijakan dan mengimplementasikan, ya, segala sesuatu yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung, seperti pelarangan terhadap merokok. Artinya di kampus ini Fakultas Farmasi sudah ada larangan merokok. Kemudian diberikannya pajak yang tinggi pada produk-produk yang mengandung gula, menurunkan polusi udara. Nah, itu semua berkontribusi terhadap kesehatan jantung. Nah, selain itu mari kita lihat your compassion, arah kita itu mau kemana. Jadi kita harus melihat suasana di luar, di sekitar kita, dan memberikan support bagi orang-orang yang mengalami kecacatan atau gangguan yang berkaitan dengan komorbid penyakit jantung ini, terutama adalah kaitannya dengan kondisi pada saat ini pandemi, yaitu COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa angka kematian pasien COVID ini sangat dipengaruhi oleh komorbid, apalagi dengan pasien dengan komorbid penyakit jantung, hipertensi, diabetes. Nah, ini jumlahnya meningkat. Sehingga mari kita saling mensupport, saling mengingatkan kembali, bisa mencegah misalnya pasien-pasien atau mungkin tetangga atau mungkin saudara jika ada komorbid, maka kita harus menjaga mereka. Misalnya mereka mau keluar, ya, jika berbahaya lebih baik kita berikan advice supaya untuk pada saat ini memang harus melakukan mentaati protokol kesehatan dengan ketat. Ya. Oke, nah kita masuk kepada fungsi dan struktur jantung dan fungsi jantung. Fungsi jantung ini dikatakan sebagai pusat, ya, sebagai bagian yang sangat utama pada sistem sirkulasi. Ini adalah gambar bagian jantung. Ada 4 bagian, 4 ruang, atrium dan ventricle kanan dan kiri, di mana masing-masing bagian, terutama bagian ventricle baik ventricle kanan maupun kiri. Untuk ventricle kiri ini sangat bertanggung jawab karena dia harus memompa darah keluar menuju ke seluruh tubuh. Ya, kerjanya sangat berat di left ventricle ini, sehingga kita harus menjaganya dengan sangat baik. Nah, fungsi dari jantung itu sendiri tadi disebutkan memompa darah, pumping the blood. Ini adalah pelajaran kita dari sejak SD. Jantung bertanggung jawab memompa darah dan mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Apa artinya? Jadi di dalam pembuluh darah itu kan ada darahnya. Darah membawa oksigen dan nutrisi. Oksigen dan nutrisi sangat penting untuk kehidupan daripada sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kalau sel di dalam tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi maupun makanan, maka yang terjadi adalah sedikit saja gangguan dan gangguan yang terjadi di sini, maka akan mengakibatkan perubahan dan efek yang sangat besar pada organisme tadi. Ya, jadi sangat penting sekali bagi kita adalah menjaga kesehatan jantung, karena hal ini terkait dengan peredaran darah, dan peredaran darah ini
berkaitan erat dengan fungsi daripada sel-sel kita ya yang bekerja dengan normal dengan adanya darah dan yang membawa oksigen dan nutrisi tadi ke dalam sel. Ya, nah intinya adalah itu. Jadi kalau darah ini berhenti, maka sel tidak bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka lama-lama dia akan mati. Ya. Nah, insiden kardiovaskuler di Indonesia tidak diragukan lagi. Tadi sudah disebutkan oleh teman Anda bahwa semakin lama jumlahnya akan semakin meningkat. Ya, Riskersdas 2018 ini menyebutkan 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2,8 juta ini menderita penyakit jantung. Dan dari laporan penggunaan dana di BPJS, penyakit jantung ini menempati angka yang sangat tinggi di samping penggunaan dana untuk penyakit kanker maupun penyakit ginjal. Jadi kebanyakan dana BPJS itu terkuras habis untuk 3 penyakit tadi, yaitu golongan penyakit kardiovaskuler, yang kedua adalah penyakit ginjal. Seperti kita ketahui ya, orang penyakit ginjal itu kan mereka perlu hemodialisis, ya banyak orang yang memerlukan hemodialisis ini membutuhkan biaya yang tinggi, dan juga penyakit kanker dengan obat-obatan yang harganya sangat mahal. Pada saat ini ditambah lagi dengan COVID-19, di mana Anda mungkin sudah mendengar bahwa pasien COVID yang menjalani rawat inap di ICU biayanya tidak sedikit. Nah, ada statement yang mengatakan penyakit jantung hanya pada orang tua. Ternyata tidak. Jadi penyakit jantung tidak hanya diderita oleh orang tua, tetapi juga bisa diderita oleh orang yang masih muda dan bahkan bisa remaja. Bayi juga bisa. Misalnya karena kelainan bawaan, biasanya pada ada bagian jantung yang tadi sekat di sini, misalnya kelainan dari bayi. Nah, sekat di sini itu adalah yang membatasi antara darah yang membawa oksigen di sini dan darah yang membawa karbon dioksida. Apabila sekat ini adalah tidak bagus, sehingga bisa tercampur antara darah bersih dengan darah kotor. Nah, ini biasanya merupakan bawaan dari sejak kecil misalnya. Pada usia muda juga bisa terjadi berbagai penyakit jantung. Dulu waktu Bu Vita studi di Malaysia, waktu di rumah sakit begitu ada seorang wanita yang mendorong seorang prianya masih muda. Saya pikir dia sakit apa begitu. Waktu berpapasan begitu ada sedikit bagian dadanya yang terbuka begitu. Di situ ada jahitannya. Nah, ternyata setelah mengobrol sedikit begitu dengan si wanita tadi adalah istrinya ya, masih muda orangnya. Ternyata suaminya baru menjalani operasi jantung. Ya, jadi orang muda semuanya, orang tua juga bisa terkena. Nah, ini adalah berbagai penyakit jantung. Sebenarnya cardiovascular disease ya, penyakit jantung ini didefinisikan sebagai suatu penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi tidak hanya jantung, tetapi juga penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Nah, ada beberapa klasifikasi di sini. Penyakit jantung yang berkaitan dengan terjadinya aterosklerosis. Contohnya adalah ini, CAD atau coronary artery disease. Nah, penyakit coronary artery disease ini misalnya adalah penyakit jantung iskemik, myocardial infarction, kemudian ada lagi penyakit yang berkaitan dengan aterosklerosis adalah PAD, yaitu peripheral peripheral artery disease. Nah,
penyebabnya dari ketiga itu sebenarnya sama, yaitu terjadinya ini. Blood vessel which transport blood to the heart become narrow. Ya, jadi ventrikel kiri ya yang memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Selain darah itu dipompa ke seluruh tubuh, juga sebenarnya darah itu juga dialirkan ke jantung itu sendiri. Nah, darah yang mengalir, yang membawa oksigen dan nutrisi menuju ke jantung itu sendiri namanya adalah arteri koroneri atau pembuluh darah arteri koroner. Nah, apabila ini bagian ini ya, jadi arteri yang menuju ke jantung ini saya berbesar di sini. Nah, ini Anda melihat bahwa ternyata di sini ada suatu bagian yang tebal ini yang kuning. Nah, ini adalah berupa plak ya, aterosklerosis tadi. Nah, kalau semakin menebal, maka diameter daripada pembuluh darah ini akan semakin sempit. Jadi di sini dikatakan bahwa pembuluh darah yang mengirimkan darah menuju ke jantung ini akan mengalami penyempitan seperti ini. Nah, kalau terjadi penyempitan, maka artinya apa? Darah yang mengalir menuju ke otot jantung atau miokard itu jumlahnya akan lebih sedikit. Padahal jantung kita bekerja baik siang atau malam. Anda tidur, jantungnya kira-kira bekerja enggak ya? Bekerja ya. Anda mandi sepanjang hari dan tidak ada berhentinya. Kira-kira kalau jantungnya, aku capek, berhenti sebentar, itu 1 menit gimana ya? Orangnya meninggal ya, langsung ya. Langsung serangan jantung ya. Jadi Tuhan itu memang Maha Kuasa, ada kerja yang tidak pernah berhenti, yaitu jantung tadi dalam memompa. Nah, siapa yang memompa? Yang memompa adalah otot jantung. Otot jantung yang ada di dalam ventrikel kiri. Tadi di sini disebutkan, nah ini ada gambar ya. Ini adalah, kalau yang biru-biru ini adalah chamber atau ruangan. Di dalam ruangan ini ada darah. Nah, bagian yang tebal ini, yang jingga ini di sini ada otot jantung. Nah, otot jantung untuk memompa darah keluar, dia harus bekerja keras. Dia harus berkontraksi ke arah dalam begini. Nah, supaya dia bisa berkontraksi, dia harus dapat energi. Energi diperoleh dari mana? Dari nutrisi dan dari oksigen. Siapa yang membawa nutrisi dan oksigen? Itu adalah darah. Jadi darah itu harus dialirkan menuju ke ini, menuju ke otot jantung yang ada di ventrikel kiri. Nah, kalau terjadi penyempitan pada pembuluh darah, maka darah yang menuju ke otot jantung jumlahnya akan sedikit. Sehingga orang tersebut tidak akan bisa bekerja dengan baik. Yang ditandai dengan timbulnya rasa nyeri dada ya apabila dia melakukan aktivitas ya. Jadi kalau coronary artery disease di sini menunjukkan adanya suatu penyempitan. Nah, penyempitan ini menyebabkan darah yang masuk menuju ke target sel jumlahnya akan semakin kecil. Apabila terjadi suatu blockage atau di sini terjadi penutupan lengkap ya, maka pembuluh darah tersebut akan sama sekali tidak ada darah yang bisa lewat. Akibatnya sel yang harusnya dialiri pembuluh darah tadi akan mengalami kerusakan. Nah, miokard atau sel yang mengalami kerusakan tadi, sebenarnya setiap sel itu akan bisa beregenerasi. Tetapi sifat daripada sel jantung itu berbeda. Apabila dia mengalami kerusakan, kemudian sel itu beregenerasi, maka yang terjadi adalah jaringan fibrosis atau jaringan parut yang fungsinya sama sekali berbeda dengan sel jantung yang asli. Sehingga orang-orang yang mengalami
blockage atau penutupan atau istilahnya mengalami serangan infark miokard, ini menyebabkan sel-sel miokard pada jantung tadi mengalami kerusakan, sehingga di sini akan menjadi pemicu di sini, pemicu timbulnya kerusakan pada sel jantung, sehingga akibat banyaknya sel jantung tadi akan mengakibatkan fungsi pompa ini menjadi tidak maksimal, sehingga kalau tadi harusnya pompa itu kuat, darah yang keluar menuju ke seluruh tubuh itu cukup untuk memenuhi kebutuhan semua sel di dalam tubuh kita, tetapi akibat daripada tadi banyaknya sel jantung yang rusak mengakibatkan darah yang sampai ke sel di seluruh tubuh kita menjadi berkurang. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa di sini sekali lagi bahwa penyakit jantung seperti coronary artery disease atau kalau di Indonesia penyakit jantung koroner, ini sebenarnya tidak hanya COVID-19, tetapi penyakit jantung itu sebenarnya adalah true pandemic. Jadi termasuk pandemik, terjadi di seluruh dunia. Dan dengan jumlah yang semakin meningkat, peningkatan terjadinya mortality, peningkatan biaya, termasuk peningkatan daripada hilangnya produktivitas daripada orang-orang di usia muda, seperti yang sudah Bu Vita ceritakan tadi. Nah, ini adalah penyakit kardiovaskuler yang lain, ya, ada penyakit stroke, kemudian penyakit jantung bawaan, tadi sudah Bu Vita sebut. Nah, beberapa penyakit yang bisa juga timbul akibat dari penyakit gagal jantung, ini adalah terjadinya abnormal heart rhythm. Jadi seperti ritme daripada jantung ini menjadi abnormal, seperti tidak teratur begitu, yang sering kita dengar sebagai aritmia atau fibrilasi dan seterusnya. Juga ada penyakit yang lain, peripheral artery disease itu kalau ada tadi penyumbatan pembuluh darah, tetapi tempatnya bukan di arteri koronari, tetapi pada arteri perifer, ya mungkin di kaki begitu ya, sehingga menyebabkan orangnya susah untuk berjalan. Ada juga penyakit jantung yang disebabkan karena hipertensi juga ada, karena penyakit rematik ada ya, dan ada juga berbagai penyebab yang penyakit jantung yang lain. Nah, mari kita lihat faktor risiko daripada penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini tadi sudah disebutkan terjadi kerusakan organ seperti stroke, penyakit jantung, peripheral artery disease, penyakit ginjal, ya, kegagalan dari penglihatan. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah di sini ada non-modifiable factor. Jadi faktor-faktor yang tidak bisa kita modifikasi, misalnya umur. Semakin tua, ini mestinya memang banyak sel-sel yang rusak, sehingga memang semakin risiko terjadinya penyakit jantung, stroke ini akan meningkat, dan itu kita tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini juga berperan terhadap timbulnya penyakit kronik, seperti penyakit jantung. Juga ada kontribusinya. Nah, timbulnya kerusakan organ yang ditandai dengan berbagai penyakit ini sebenarnya pada mulanya bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit yang mempunyai risiko tinggi. Seperti contohnya adalah hipertensi, diabetes, hiperlipidemia maupun obesitas. Hipertensi dan diabetes ini merupakan dua penyakit degeneratif yang jumlahnya paling tinggi kalau kita melakukan banyak survei di puskesmas. Ya, jadi yang paling banyak ditemui itu adalah hipertensi dan diabetes. Nah, mengapa hipertensi dan diabetes ini jumlahnya cukup tinggi? Ini bisa disebabkan juga karena lifestyle yang tidak sehat. Contohnya adalah sigaret
merokok, ya, kemudian aktivitas fisik yang tidak baik, ya, jadi kurang berolahraga, maupun diet tinggi diet tinggi lemak. Jadi banyak makan makanan yang berlemak. Nah, merokok juga sangat berkaitan dengan timbulnya penyakit jantung tadi. Di sini hipertensi ini menyumbang 31,7% dan diabetes ini menyumbang sekitar 1,1% terjadinya kerusakan organ pada jantung. Ya. Kemudian, terus bagaimana cara kita melakukan pencegahan? Pencegahan ini dibagi menjadi dua, apa yang disebut sebagai primary prevention, dan yang kedua adalah secondary prevention. Primary prevention ini adalah pencegahan primer, ini difokuskan, ya, terutama pada orang-orang dengan risiko tinggi. Jadi orang tersebut belum mengalami penyakit jantung koroner. Jadi primary prevention di sini adalah langkah-langkah yang diambil oleh individual untuk mencegah timbulnya suatu penyakit. Nah, karena penyakit yang kita sudah diskusikan adalah penyakit jantung sebagai organ damage, ya, kerusakan organ, maka primary prevention-nya adalah supaya tidak mengakibatkan penyakit jantung tadi, berbagai penyakit jantung tadi, maka kita harus mulai dari dari penyakit-penyakit yang punya risiko tinggi, contohnya adalah hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterol. Sehingga ada suatu slogan, pernah mungkin Anda mendengar, orang hidup yang sehat itu adalah less sugar, less salt, and less kolesterol. Jadi rendah gula, rendah garam, dan rendah kolesterol. Nah, ini adalah dianggap sebagai primary prevention. Termasuk juga tadi adalah perubahan pola hidup. Jadi Anda masih muda, ya, belum terkena hipertensi, belum ada penyakit kolesterol, tidak ada diabetes. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini di sini ada primordial prevention. Apa yang harus dilakukan adalah pencegahan melalui pola hidup yang baik. Jadi makan makanan yang sehat, ya, no smoking, ya. Jadi sudah ada kebijakan dari UGM, ya, kampus no smoking. Ya, itu adalah melindungi Anda semua. Kemudian physical activity, ya, adanya olahraga secara rutin. Kemudian body weight, ya, maintain body weight. Saya yakin adik-adik mahasiswa masih slimming, semuanya masih slim. Nah, tetapi kalau sudah mulai berumur nih kayak Bu Vita, nah harus jaga berat badan. Kadang-kadang menjaga berat badan itu sangat susah, ya, tapi kita harus berusaha. Kemudian yang lain adalah tidak stres juga bisa, ya. Jadi selalu berpikiran positif seperti tadi. Ya. Kalau pencegahan sekunder seperti apa? Pencegahan sekunder ini adalah berfokus pada menurunkan impact daripada penyakit tadi, ya. Misalnya saja melalui deteksi dini, kemudian menurunkan angka morbidity dan mortality, ya. Kemudian ini terutama apabila pasien sudah mengalami penyakit jantung koroner, maka harus dicegah supaya tidak timbul apa yang disebut dengan repeated cardiovascular event. Jadi supaya tidak kambuh lagi. Pernah mengalami infak miokard sekali, nah, jangan sampai timbul infak miokard lagi. Jadi artinya menurunkan angka mortality dan morbidity. Ya. Jadi ini adalah penyakitnya di sini. Jadi ini adalah primary prevention tadi. Ya, secondary prevention dilakukan setelah pasien ini masuk pada fase ini, sudah mengalami penyakit
coronary artery disease. Nah, tadi use heart to make better choice. Jadi Anda nih masih yang muda-muda, karena di sini mungkin pesertanya banyak kan ya mahasiswa ya. Apa yang harus dilakukan? Jadi ini adalah strategi population based strategy ya. No smoking ya. Healthy diet. Healthy diet itu tidak berarti sama sekali tidak makan, tetapi makan makanan yang bergizi. Ya. Kemudian beraktivitas dengan baik, tadi less salt ya, menurunkan makanan yang banyak mengandung natrium ya, termasuk garam, minuman yang mengandung soda juga bisa. Kemudian low kolesterol ya. Nah, bagaimana pada orang-orang yang tadi sudah menderita hipertensi? Nah, ini adalah penanganan mungkin bagi farmasis. Kalau menjumpai orang yang sudah mengalami hipertensi, hiperkolesterol, atau diabetes, jangan sampai nanti penyakit ini menjadi faktor risiko terjadinya penyakit jantung tadi, kardiovaskuler. Dengan cara apa? Dengan strategi modifikasi risk factor tadi, kalau misalnya pasiennya gemuk, maka diminta untuk menurunkan berat badan, tinggi kolesterol, ya harus diet, makan makanan yang low fat misalnya ya. Kemudian ini, jadi apabila menggunakan obat-obatan untuk hipertensi, untuk kolesterol, untuk diabetes, ini harus disupport untuk terutama adalah meningkatkan compliance-nya, sehingga tekanan darahnya terkontrol, kolesterolnya terkontrol, gula darahnya terkontrol, akan menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung tadi, penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, ya, aritmia dan seterusnya akan bisa dicegah. Ya. Nah, jadi kunci suksesnya adalah perubahan pola hidup. Kemudian pola hidup itu harus melibatkan pasien, kalau orang sehat termasuk juga keluarganya, termasuk kalau orang sakit ini termasuk juga physician, dokter, dan tenaga kesehatan yang lain, termasuk farmasi ini yang nantinya bisa memberikan edukasi kepada pasien. Kemudian komunikasi ini sangat berperan penting. Bagaimana kita bisa tadi mengajak orang-orang, pertama adalah orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Kemudian orang-orang di luar kita sendiri, ya ini kita ajak untuk mulai merubah pola hidup yang sehat. Exercise, bagaimana exercise yang baik? Exercise yang baik minimal adalah 30 menit dan dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Atau 2 kali seminggu selama 1 jam. Atau 15 menit setiap hari. Nah, mungkin kita bisa lakukan dengan berjalan 1000 step, ya, 1000 langkah. Nah, ini sangat baik untuk meningkatkan aktivitas. Diet yang baik adalah diet DAS. Ya, diet DAS ini adalah terutama untuk pasien dengan hipertensi, diabetes. Ya. Jadi intinya adalah makan banyak fruit dan vegetable. Tapi untuk pasien dengan diabetes, ini untuk fruit tidak lebih dari 2 porsi sehari. Tetapi kalau dia tidak ada diabetes, makan sebanyak-banyaknya fruit, vegetable itu sangat baik. Kemudian lemak yang baik ya, atau low fat ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung gandum ya, ikan ya. Kemudian kacang-kacangan ya. Kemudian ayam gitu ya boleh, tapi jangan kulitnya ya, padahal kulit enak ya. Mungkin Anda suka kulit, suka itu tinggi tinggi lemak itu kan enak juga ya. Masakan bronkos makanan iga ya, wah itu enak sekali. Nah, sesuatu yang enak kadang akibatnya tidak enak. Sesuatu yang tidak enak makan sayur ya, bayam, brokoli tidak enak, tetapi di dalam tubuh memberikan hal yang baik. Kemudian low fat
ya, low kolesterol ya, sweet ya, low sugar ya. Nah, itu adalah healthy diet. Low apalagi salt belum ya, garam ya, rendah garam. Nah, terus bagaimana pada kondisi corona ini? Don't get ada nih seorang yang misalnya terkena hipertensi, mungkin diabetes, mungkin kolesterol, atau mungkin malah sudah mengalami penyakit jantung. Pada saat ini ada corona, mau pergi ke rumah sakit takut. Milih mana? Kena corona di sini, don't get corona atau don't get coronary artery disease. Dua-duanya sama-sama apa? Berbahaya dan sama-sama angka mortality-nya besar juga. Jadi untuk yang pasien yang memang punya penyakit kronis agar tidak takut menuju ke fasilitas kesehatan. Memang pada saat ini semua fasilitas kesehatan telah melakukan protokol kesehatan. Di-screen dulu orang-orang yang kemungkinan dia ada gejala COVID dan memang datang ke situ adalah untuk kontrol penyakit komorbid seperti diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol. Karena kalau tidak dilakukan kontrol rutin, tidak mendapatkan obat, nanti yang timbul adalah penyakit timbulnya penyakit jantung. Ya, jadi anjurkan untuk tidak khawatir untuk kontrol penyakit kronis. Ini adalah gejala yang sering timbul pada penyakit kardiovaskuler, nyeri pada dada, ya. Kemudian nyeri ini bisa menjalar ya menuju ke lengan, kemudian ke leher, kemudian ke belakang. Kemudian sesak nafas, ya, mual, ya, fatigue itu merasa capek begitu ya. Kemudian keluar keringat dingin yang banyak ya. Ini beda sama kalau kita olahraga ya keluar keringat gitu beda. Jadi tidak melakukan olahraga tapi keluar keringat dalam jumlah yang banyak gitu. Kemudian dizzy ya, liar ya. Nah, itu kira-kira gejalanya. Kalau ada gejala seperti itu tidak membaik, segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini adalah selain tadi merubah pola hidup sehat, bagi orang-orang yang memang sudah menderita penyakit tadi seperti risiko tinggi seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, demikian juga pasien yang sudah mengalami penyakit jantung koroner, ya penyakit kardiovaskuler yang lain, ini adalah jenis obat-obatan yang kita sering temui ya di lapangan, ya itu ACE atau ARB, ya golongan ACE inhibitor atau ARB seperti captopril, pril ya, lisinopril, kemudian valsartan, telmisartan, irbesartan ya, sartan ya. Kemudian diuretik ya, furosemid, ya ini terutama untuk pasien dengan gagal jantung ya, dengan overload cairan. Kemudian kalsium channel blocker seperti amlodipin ya. Antiplatelet ini sering kita jumpai terutama pada pasien dengan coronary artery disease. Ada yang menggunakan aspirin saja, ada yang dual antiplatelet sekaligus, jadi aspirin dan clopidogrel. Ada yang menggunakan beta blocker ya, seperti propanolol, bisoprolol ya, golongan statin, simvastatin sebagai antikolesterol ya, kemudian warfarin ya pada pasien dengan PAD maupun aritmia maupun digoxin, ini sering ditemui baik pada pasien dengan gejala aritmia maupun dengan gagal jantung yang disertai dengan aritmia. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa golongan yang sering digunakan, ada coronary vasodilator di sini ya, seperti ISDN ya, coronary vasodilator contohnya. Antikoagulan ini misalnya ada heparin ya, ini adalah obat lain yang sering digunakan ya. Ada cardiac glycoside ini contohnya digoxin, dan beberapa ini contoh antihipertensi ya. Nah, apa yang harus diketahui oleh seorang farmasis terhadap obat-obatan tadi? Saya sudah mencantumkan di sini beberapa contohnya obat-obat pada cardiovascular disease ya.
Kemudian ini adalah purpose atau tujuannya, ya. Dan beberapa contoh efek samping maupun special instruction, ya. Perhatian atau hal yang penting, ya. Misalnya di sini ada aspirin, ya. Aspirin ini untuk digunakan pada pasien coronary artery disease, ya. Ini tujuannya adalah untuk mencegah dan melarutkan atau mencegah terjadinya endapan platelet, ya. Kemudian efek sampingnya yang sering muncul karena dia termasuk NSAID, ya, sehingga sering timbul stomach upset, ya, gangguan iritasi lambung, ya. Jadi harus dimakan sesudah makan misalnya untuk menghindari rasa nyeri lambung. Dan sering timbul efek samping terutama pada orang tua, ini harus diperhatikan apakah adanya blood pada BAB, jadi adanya darah pada BAB itu menunjukkan timbulnya efek samping akibat aspirin tadi, ya, terjadinya perdarahan pada saluran cerna bagian atas. Kemudian misalnya di sini contoh yang lain adalah apalagi ya, golongan statin gitu misalnya. Di sini adalah untuk menurunkan kolesterol, kemudian efek sampingnya adalah nyeri otot gitu ya, dan gangguan pada hepar, pada liver, seperti peningkatan serum AST dan ALT begitu ya. Kemudian sering timbul diare, konstipasi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah efek samping, berarti tadi seorang farmasis harus menguasai apa? Adanya obat-obatan disertai dengan indikasi, kemudian efek samping, kemudian adanya interaksi obat, ini juga perlu diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan. Kemudian adanya monitoring keberhasilan terapi juga perlu dilakukan. Nah, kita masuk pada peran daripada apa? Farmasi klinik ya pada penyakit kardiovaskuler. Ini ada beberapa, dibagi menjadi beberapa. Jadi ini adalah pelayanan khusus pada pasien. Ini meliputi edukasi kepada pasien tadi, kemudian drug interaction screening, screening interaksi obat. Jadi pasien diminta untuk selain obat-obatan yang kita tahu bahwa pasien menggunakan obat karena diresepkan pada hari itu, mungkin pasien juga di rumah mempunyai obat yang lain. Jadi kita harus tanya dulu juga pasiennya di rumah punya obat apa yang diminum rutin. Atau mungkin menggunakan herbal juga ya, karena sekarang ada tren menggunakan herbal juga. Gunakan secara rutin. Jadi apakah ada interaksi obat itu? Perlu kita lihat. Apakah interaksi tadi bisa mengurangi efek atau meningkatkan efek begitu. Kemudian drug therapy monitoring, monitoring penggunaan obat. Kalau pasien sudah menggunakan obat, misalnya karena ini penyakit seperti hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol itu kan merupakan penyakit degeneratif, pengobatannya lama, sehingga bulan ini dia datang mengambil obat, bulan berikutnya dia datang mengambil obat lagi, bulan berikutnya harus kita tahu, kita tanya apakah tekanan darahnya sudah normal, sudah membaik, apakah gula darahnya terkontrol, apakah kolesterolnya terkontrol. Kalau tidak, pasti ada sesuatu di situ. Nah, itu adalah tugas farmasi. Sesuatu itu apa ya yang harus diidentifikasi, kemudian kita lakukan apa? Resolve atau penyelesaian masalah. Ya. Kemudian ini ada aplikasi farmakogenetik juga sekarang ya, jadi untuk pemilihan obat-obat tertentu, tapi sepertinya kalau untuk di Indonesia ini belum dimulai, tetapi di luar negeri sudah mulai. Mungkin di era Anda ini nanti besok farmakogenomik menjadi salah satu pertimbangan mengapa seorang pasien itu menggunakan obat tertentu. Kemudian drug information ini bisa diberikan kepada dokter ya, bisa diberikan kepada teman sejawat yang lain.
farmakokinetik dan farmakodinamik dosing, ya. Beberapa obat ini memerlukan adjustment dose pada pasien dengan gangguan renal maupun hepatik. Ya. Kolaboratif practice agreement, jadi kolaborasi bersama ya dengan tenaga kesehatan yang lain untuk menangani pasien. Kemudian di fasilitas kesehatan ini peran farmasi bisa bekerja di dalam sebagai riset, melakukan riset, kemudian membuat suatu protokol dan kebijakan, ya, membuat formularium ya yang terkait dengan penggunaan obat-obat penggunaan obat-obatan cardiovascular disease maupun memastikan medication safety ini berlaku di fasilitas tersebut. Apa itu medication safety? Misalnya ini di rumah sakit, obat-obat yang masuk obat-obat yang digunakan pada pasien diabetes seperti oral anti diabetes maupun obat-obat anti hipertensi ini masuk kategori high alert. Artinya apa? Obat-obat tersebut harus diberikan pada orang yang tepat. Kalau salah baca resep, ya karena tulisan physician kadang-kadang bagus, kadang-kadang ada juga yang tidak bagus dan sulit dibaca. Nah ini kalau tidak jelas, sebaiknya ditanyakan kepada si penulis. Tidak boleh menebak. Kebetulan kalau yang ditebak hanya vitamin, tidak berefek kepada pasien. Tapi kalau yang kita tebak kebetulan adalah obat diabetes dan obat anti hipertensi, nah ini bisa gawat pada pasien. Nah itulah salah satu contoh medication safety. Kemudian di tingkat pelayanan global, di sini adalah peran dari pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap penyakit kardiovaskuler. Seperti tadi ada suatu quote bahwa penyakit kardiovaskuler itu termasuk juga global pandemi. Tidak hanya seperti COVID ya, penyakit kardiovaskuler termasuk global pandemi juga. Ya. Oke, jadi ini tadi sudah disebutkan peran farmasis, meliputi konseling, manajemen drug safety, medication review, monitoring dan reconciliation. Ya, jadi tadi menanyakan kepada pasien di rumah menggunakan obat apa. Jangan-jangan dia menggunakan beberapa obat yang bisa memicu terjadinya recurrent atau terjadinya kembali serangan kardiovaskuler pada pasien. Contohnya adalah penggunaan obat-obat NSAID. Itu menjadi salah satu obat yang mempunyai faktor risiko tinggi terjadinya recurrent serangan pada penyakit kardiovaskuler. Ya. Oke, kemudian ini adalah farmasi konseling. Di sini tertera bahwa konseling farmasi itu mulai dari dapat dilakukan dari tahap yang paling sederhana adalah konseling hanya obat-obatan saja. Ini 3 kali sehari, efek sampingnya apa, monitoringnya, keberhasilannya seperti apa. Anda ingat 3 prime question ya. Nah, ini adalah obat ini tujuannya untuk apa, kemudian kita terangkan efek sampingnya, ya. Kemudian apakah cara penggunaan, demikian juga cara penggunaan. Naik lagi ke level yang lebih kompleks. Ini adalah konseling obat-obatan plus lifestyle seperti tadi, pola hidup yang baik bagaimana. Dan monitoring obat-obatan. Penggunaan obat tadi. Apakah bulan depan tekanan darahnya sudah turun atau belum. Naik lagi ke konseling yang lebih komplit lagi. Konseling tentang penyakit, tentang obat-obatan, dan perubahan pola hidup. Monitoringnya juga tentang penyakit dan tentang obat-obatan. Berikutnya konseling yang lebih komplit lagi, konseling dan monitoring disease, medicine, and lifestyle. Ya. Dan yang terakhir ini dia harus dilakukan secara kontinu karena penyakitnya terus-menerus sampai pasien itu sampai apa? Sampai tekanan darahnya terkontrol, blood pressure, kolesterolnya terkontrol, gula darahnya terkontrol, dan tidak sampai kepada penyakit
menimbulkan penyakit jantung tadi. Kalau sudah terjadi bagaimana? Jangan sampai terjadi serangan jantung lagi begitu. Sehingga akan mengurangi angka morbidity dan mortality. Ya, oke. Saya rasa key message yang ingin saya sampaikan yang terakhir adalah bahwa kita selaku farmasi ada banyak sekali perannya ya. Sebagai individu tadi kita menularkan ilmu dan melaksanakan untuk pribadi kita sendiri. Kemudian kita menyampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus menyampaikan kepada pasien. Ya. Dengan cara apa tadi? Bisa dengan cara konseling, ya, review mengenai pengobatan, ya, kemudian pemberian edukasi kepada pasien, ya. Nah, harapannya apa? Semua yang ada di sekitar kita ini menjadi lebih sehat, ya. So, jadi tadi use heart to beat cardiovascular disease, ya, sesuai dengan tema Hari Jantung Sedunia. Ya, mungkin itu saja paparan dari Bu Vita. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan. Baik Ibu Vita, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa, sudah berbagi ilmu dengan kita. Tapi untuk sebelum memasuki sesi tanya jawab, Ibu, saya ingin mengingatkan dulu kepada seluruh audiens untuk nanti untuk mengisi link presensi dan juga akan ada satu link lagi yang akan dikirimkan di kolom chat, begitu Ibu. Nah, setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom Q&A dan nanti akan dipilih 3 pertanyaan. Oke, sebenarnya kita langsung saja Ibu karena ini sudah ada satu penanya. Dari Fadila Sarvina dari UGM ini Ibu. Selamat pagi, izin bertanya, apa gejala penyakit takikardia, apa saja makanan yang baik dikonsumsi untuk kesehatan jantung kita. Lalu saya pernah olahraga Zumba selesai jam 8 malam, sejam kemudian saya mandi keramas memakai air dingin. Setelah mandi, kenapa saya merasa meriang dan jantung saya berdebar-debar? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi takikardia itu didefinisikan sebagai heartbeat yang lebih daripada normal. Kalau orang normal itu ya sekitar 75 ke atas, 80 oke, 90, tapi kalau sudah lebih dari 100 itu disebut sebagai takikardi. Nah, memang salah satu gejalanya ada berdebar-debar, tetapi berdebar-debar belum tentu bahwa itu takikardi, ya. Berdebar-debar, misalnya saja saya ketemu pacar saya dulu waktu Bu Vita muda ketemu sama suaminya, aduh berdebar-debar gitu ya, tapi tidak apa-apa itu ternyata. Jantung kita ya, misalnya jantung kita setelah olahraga, dan itu memang biasanya dia akan heartbeat-nya akan lebih cepat. Tetapi setelah itu setelah selesai itu biasanya dia akan berkurang begitu. Nah, gejalanya tadi untuk memastikan bahwa dia terjadi takikardi, apalagi terjadi aritmia, itu memang harus diperiksa dengan EKG, Dek. Jadi nanti di EKG akan jelas ritme jantungnya itu mengalami gangguan atau tidak. Jadi sekali lagi kalau kita berdebar-debar begitu ya, saya kok nggak enak berdebar-debar gitu. Tapi belum tentu. Kalau di EKG mungkin normal, ya mungkin normal gitu. Tetapi kalau gangguan itu sering, boleh misalnya Anda periksa misalnya di GMC. Kalau misalnya di UGM ini kan ada GMC ya, boleh periksa. Nanti bisa berkonsultasi kepada dokter. Jika perlu pemeriksaan, nanti ada EKG-nya juga di situ. Nah, kemudian apa saja makanan yang baik dikonsumsi untuk kesehatan jantung tadi sudah ya. Jadi makanan yang memang banyak fruit dan vegetable itulah sebenarnya yang paling porsinya adalah yang paling banyak. Apalagi kalau seusia Bu Vita ini, karbohidrat itu karena banyak mengandung glukosa, jadi harus dikurangi. Ibarat satu piring ya, dibagi menjadi 4. Ya. Nasinya itu harus
1/4. Kalau Anda mungkin nasi setengah itu setengah piring nggak apa-apa ya. Kalau Bu Vita ini sudah seukuran Bu Vita, nasinya harus cuma 1/4. Sayurannya setengah piring. Yang 1/4 adalah untuk protein, begitu. Ya. Nah, itu ibarat perbandingannya. Jadi, kemudian tadi kalau daging gimana? Daging cari yang memang bebas lemak. Ya. Misalnya ayam itu ambil yang daging, selama bisa daging itu bagus. Kemudian apalagi tadi makanan yang kacang-kacangan ya, kacang-kacangan ini bagus juga ya. Brokoli ya, brokoli sayuran tadi, sayuran itu bagi semua orang sakit apapun itu sebanyak-banyaknya itu sebenarnya tidak apa-apa, karena apa namanya sangat bagus ya. Nah, kemudian tadi pernah olahraga Zumba selesai jam 8 malam. Nah, mungkin ini karena airnya dingin gitu ya, dari panas, kondisinya dingin. Jadi memang akan lebih baik kalau kita bisa mandi menggunakan air yang sedikit hangat ya. Karena kalau dingin itu pembuluh darah kita itu langsung apa namanya? Terjadi vasokonstruksi begitu ya, menyempit begitu. Ya. Banyak orang yang stroke di kamar mandi, Anda pernah sering mendengar ya? Ada stroke di kamar mandi ya. Nah, itu karena tekanan darahnya tinggi, kemudian ada paparan dingin, terjadi vasokonstruksi. Nah, kemudian terjadi apa? Tekanan darahnya naik dan pasien bisa mengalami stroke. Jadi orang yang punya tekanan darah tinggi kalau mandi disarankan pakai air hangat supaya tidak terjadi vasokonstruksi atau penyempitan pembuluh darah begitu. Nah, yang badan merasa meriang dan jantung serasa berdebar-debar. Nah, ini apakah berdebar-debar itu terus atau kemudian bisa berhenti? Kalau bisa berhenti, apalagi ini masih muda ya, saya rasa biasanya itu bukan apa namanya, bukan suatu penyakit. Tapi kalau Anda tidak yakin, mungkin sering mengalami itu, coba cek ke apa namanya ke klinik saja. Gitu mungkin bisa menjawab. Sepertinya sudah terjawab dengan jelas, Ibu. Kemudian kita ada pertanyaan kedua, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Beberapa bulan yang lalu, mama saya dirawat di rumah sakit. Ada sedikit masalah di jantung. Dokter menyarankan agar tidurnya jangan ke samping kiri. Pertanyaannya, Ibu, apakah sering tidur ke samping kiri dapat beresiko terkena penyakit jantung? Bagi orang yang tidak ada riwayat penyakit jantung. Terima kasih. Ya, jadi apa namanya? Kalau tidur memang disarankan ke arah kanan. Kalau ke arah kiri itu memang jantungnya sedikit tertekan begitu ya, karena letak anatomi daripada jantung itu sendiri. Nah, tetapi kalau melihat tadi ada sedikit masalah pada jantung dan pernah dirawat di rumah sakit, nah kalau menggunakan obat ini adalah kewajiban dari Ananda ya untuk mengingatkan menggunakan obat dengan apa? Taat. Jadi compliant itu merupakan salah satu kunci juga untuk mencegah relapse daripada penyakit jantung. Beberapa kali Bu Vita bertemu dengan pasien pada saat konseling begini, dia selalu taat minum obat. Bu Vita tanya, mengapa sih kok taat minum obat begitu? Selalu kontrol tepat waktu. Karena pernah suatu saat berhenti minum obat, kemudian penyakitnya itu relapse, kemudian harus dirawat di rumah sakit. Nah, jadi selain dari tadi kaitannya dengan tidur yang nyamping, itu hanya behavior, tetapi saya rasa hal yang sangat utama itu adalah penggunaan obat secara reguler. Selalu menanyakan apabila obatnya habis, perlu kontrol lagi tidak? Kalau memang dokter mengatakan tidak perlu, maka tidak perlu kontrol. Tetapi kalau harus kontrol, maka harus diikuti. Begitu. Oke. Sudah terjawab. Bisa menjawab? Sepertinya sudah terjawab, Ibu, dengan jelas sekali. Dan ini pertanyaan terakhir ya, Ibu, karena kita ada keterbatasan waktu. Iya. Ini dari
Anjali Jayanti. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anjali. Saya ingin bertanya apakah orang yang memiliki penyakit jantung akan lebih mudah untuk terinfeksi COVID-19? Jika iya, apakah gejalanya lebih berat dan mengapa? Lalu apakah lebih baik menjadi vegan dibandingkan porsi makan yang balance? Terima kasih, Ibu. Ya. Yang pertama tadi akan lebih mudah tidak terinfeksi penyakit COVID. Jadi mudah tidaknya itu banyak faktor. Faktornya ada tadi social distancing, ada paparannya juga ada. Kalau sekeliling rumah tadi menjaga semuanya protokol kesehatan, maka dia tidak akan mudah. Misalnya ada orang ya, ada orang anggota keluarga yang mempunyai penyakit jantung. Kemudian dia mematuhi protokol dan orang-orang di sekelilingnya adalah mematuhi protokol, maka penderita penyakit jantung tadi akan aman. Jadi tergantung di sekelilingnya. Nah, namun demikian, apabila kebetulan mungkin orang di sekitarnya itu tidak mematuhi protokol kesehatan dan ada kemungkinan menular, ya, kemudian mungkin satu rumah sering berinteraksi, kemudian kalau di rumah kan kadang-kadang dengan anggota keluarga kita tidak pakai masker, tidak jaga jarak, begitu ya. Nah, sehingga bisa saja terkena. Dan kalau sudah terkena, nah karena dia punya komorbid, nah komorbidnya tadi adalah mungkin ada hipertensi, karena tadi penyakit jantung awalnya sebenarnya bisa disebabkan karena adanya hipertensi. Bisa karena diabetes tadi. Maka penyakit-penyakit ini menyebabkan daya bunuh terhadap virus. Sebenarnya tubuh COVID-19 kan dikatakan sebagai self-limiting disease. Jadi akan bisa sembuh sendirinya. Tetapi siapa yang menyembuhkan adalah sistem imun yang berada pada tubuh kita. Nah, sistem imun itu bisa terbentuk kalau apa? Kalau gizi kita baik, kemudian gizi kita baik, sel-sel di dalam tubuh kita baik, begitu. Nah, supaya semuanya baik gimana? Jantung kita kan harus baik. Kalau tadi ada penyakit jantung yang sudah diderita, apalagi hipertensi, diabetes, maka kemampuan sistem imun untuk melawan virus COVID ini menjadi lebih rendah, sehingga menjadi kondisinya menjadi lebih parah, begitu. Karena tadi sudah disebutkan bahwa di dalam sistem sirkulasi jantung kita adalah memegang peranan yang utama. Kalau jantung kita sehat, darah kita mengalir dengan baik ke seluruh tubuh, maka sel-sel akan mendapatkan makanan nutrisi yang cukup untuk bertahan hidup. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan dari sel darah putih, sel darah merah semuanya yang berperan dalam sistem imun. Lagi tadi. Nah, kalau menurut Bu Vita sendiri pribadi, ya lebih baik porsi makan yang balance. Karena kita perlu protein juga, protein hewani juga untuk pembentukan sistem imun juga. Jadi lebih baik makanan yang balance. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu Vita Rahmawati atas jawaban yang diberikan. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir ini, maka berakhir sudah sesi webinar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kepada audiens yang belum mendapatkan kesempatan bertanya karena adanya keterbatasan waktu. Baiklah, demikian acara webinar World Heart Day kali ini yang membahas tentang banyak sekali tentang penyakit jantung, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita mengobati, dan bagaimana peran kita sebagai farmasi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Vita Rahmawati.
bahwa kita harus memahami mulai dari faktor resiko, bagaimana pencegahannya, dan tentunya kita sebagai farmasis, kita harus mengetahui peran kita yang besar sekali, ada sebagai individu, sebagai tenaga kesehatan, dan sebagai masyarakat yang harus bersinergi untuk saling mengingatkan satu sama lain. Begitu, Ibu. Ya, betul, Dek. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Ibu Vita Rahmawati, yang telah membanyakan ilmu kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar atas partisipasi dan antusiasme yang sangat besar pada pagi hari ini. Acara demi acara telah selesai kita lewati dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara di webinar kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam memandu terdapat banyak sekali kesalahan kata yang tidak berkenan di para hadirin. Selanjutnya acara akan saya kembalikan oleh MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu ya buat adik-adik, rekan sejawat. Ya. Ibu, sehat-sehat terus, Bu. Ya, terima kasih. Wah, sangat menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh pembicara kita tadi, dan tentunya amat menjaga kesehatan jantung sejak dini. Acara yang berikutnya adalah games, tapi sebelum itu akan ada penyampaian materi yang informasi yang menarik nih dari divisi kewirausahaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Regita dari Departemen Kewirausahaan JMKI Farmasi. Di sini saya dan teman saya, Erviana, akan menginformasikan webinar dari Kewirausahaan JMKI yang berbentuk diskusi. Kami mengangkat subtema yaitu Mastering Entrepreneurial. Bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana strategi berwirausaha, bisa mengikuti webinar tersebut. Untuk biayanya cukup Rp10.000 saja. Kami menghadirkan dua pembicara hebat, yang keduanya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Yang pertama ada Kak Brian Ervanda Putra. Beliau merupakan alumni Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan founder ECLAB. ECLAB adalah Entrepreneurial Ecosystem Builder atau sebagai trainer wirausaha muda. Untuk pembicara kedua adalah Kak Iman Ma'ruf. Beliau merupakan alumni Fakultas MIPA UGM dan merupakan founder IC Milk Indonesia. IC Milk Indonesia merupakan depot susu murni. Baik, untuk informasi lebih lanjut mengenai tata pelaksanaan webinar kewirausahaan ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Erviana. Silakan, Ervi. Ya, baik. Tentunya dengan pembicara-pembicara dan materi yang menarik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat mendengarkan langsung tips dan trik mengenai kewirausahaan. Jadi, dengan harga Rp10.000 saja sangat menarik bukan dengan pembicara dan materi yang diberikan. Fasilitas yang didapatkan yaitu pastinya ilmu yang bermanfaat, e-sertifikat, dan juga akan ada door prize-nya. Untuk pendaftaran bisa langsung mengunjungi link pendaftaran pada poster yaitu bit.ly/millennialdiscussion. Dengan mekanisme pendaftarannya yaitu 1. Peserta memfollow akun Instagram JMKI Farmasi UGM yaitu @JMKI-Farmasi-UGM. Kedua, melakukan pembayaran senilai Rp10.000 secara transfer melalui rekening bank atau GoPay. Mengenai nomor rekening dan nomor GoPay dapat dicek langsung pada link pendaftaran. Ketiga, mengisi Google Form, mengupload bukti transfer dan bukti screenshot memfollow Instagram JMKI Farmasi UGM. Keempat, setelah mensubmit Google Form, peserta dapat langsung bergabung ke WA Group Webinar melalui link yang sudah disediakan. Untuk pendaftarannya dibuka sampai tanggal 4 November 2020. Jadi, tunggu apa lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, jangan ragu untuk mendaftar webinar dan mengajak rekan-rekan lainnya karena pastinya acaranya akan sangat menarik. Untuk poster webinar akan kami bagikan juga melalui grup WhatsApp webinar dan akan segera kami publikasikan melalui akun Instagram JMKI Farmasi UGM. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person atas nama kita dengan nomor telepon
3740 1716 atau atas nama Erviana dengan nomor telepon 0822 2400 1350. Sekian informasi webinar dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Selamat siang. Baik, terima kasih perwakilan dari Divisi Kewirausahaan. Menarik sekali acaranya, apalagi bagi kalian yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai kewirausahaan, boleh banget untuk ikutan acara Millennial Discussion. Nah, berikutnya adalah sesi games. Berikut ini adalah link bagi sesi games yang akan diadakan selama 15 menit. Silahkan bagi peserta segera join melalui link yang diberikan. Jangan lupa akan ada hadiah menarik bagi pemenang. Semangat! Ya, baik. Jadi, dari pemenang games yang barusan, yang juara pertama adalah atas nama Aliyah Wardana Rustandi, dan akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp50.000. Juara kedua atas nama Salma Nur Hazimah, dan akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebanyak Rp30.000. Juara ketiga atas nama Putri Angelina, dan akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp20.000. Saya bacakan ulang, juara pertama adalah Aliyah Wardana Rustandi, juara kedua Salma Nur Hazimah. Diharap bagi para pemenang yang sudah saya sebutkan namanya, benar untuk mengklaim hadiah. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari hadirin sekalian. Sampai ketemu lagi di acara-acara JMKI Farmasi UGM selanjutnya. Akhir kata, peserta diperbolehkan untuk live.